kelompok ini disebut juga jamur lendir plasmodial karena fase vegetatif menyerupai lendir yang menyebar dan dapat bergerak secara amoeboid. Massa yang berlendir disebut plasmodium. Plasmodium merupakan massa yang mengandung beribu-ribu inti sel. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, misalnya kekurangan air, plasmodium akan membentuk badan penghasil spora, yaitu sporanium. Spora kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi sel kembara yang mempunyai bulu cambuk sehingga disebut myxoflagellata. Setelah beberapa saat, myxoflagellata akan kehilangan bulu cambuknya dan berubah menjadi myxoamoeba. Myxoamoeba dapat membelah berkali-kali sehingga membentuk gabungan plasmodium yang besar. Myxoamoeba juga berkembang biak secara generatif, yaitu melalui perkawinan yang menghasilkan amoebozigot. Beberapa contoh Myxomycota antara lain Fuligo sp, Aethalium septicum, Pisarum, Asiria, Semonitis, dan Dictydium. Tubuh Oomycota atau jamur air tersusun atas benang hifa yang tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus. Dinding hifa tersusun atas zat selulosa. Oomycota dapat dengan mudah ditemukan pada tubuh bangkai ikan atau hewan lainnya yang tergenang air, sehingga sering juga disebut dengan jamur air. Oomycota dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Reproduksi Oomycota secara seksual dengan cara origami, seperti contoh Saprogenia. Saprogenia berkembang biak secara seksual dengan Antheridia dan Oogonia. Antheridia itu alat kelamin jantannya dan Oogonia adalah alat kelamin betinanya. Tahap pertama yaitu meiosis yang menghasilkan nuklei sperma dari Antheridia dan oospora dari Oogonia. Kemudian, nuklei sperma bergerak ke oospora dan terjadi tahap fertilisasi. Setelah fertilisasi, oospora berkembang dari oosfer yang terbuahi. Setiap oospora dapat berkembang menjadi miselium yang baru. Dan tahap terakhir adalah germinasi oospora yang menghasilkan miselium baru. Oomycota bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora tanpa zoosporangium. Tahap pertama dimulai dari pembentukan zoospora primer bersista, kemudian menjadi zoospora sekunder bersista, dan yang terakhir, perkecambahan zoospora atau germinasi zoospora membentuk miselium yang baru. Beberapa Oomycota hidup dengan saprofit dengan cara menguraikan zat organik dari bangkai seperti saprolegnia. Beberapa di antaranya ada yang hidup parasit pada individu lainnya seperti Petipora dan Plasmospara viticola. Beberapa Petipora yang hidup parasit pada individu lainnya adalah yang pertama Petipora nicotinae, yaitu parasit pada tembakau. Yang kedua Petipora palmifera, yaitu parasit pada kelapa. Yang ketiga Petipora infestan, parasit pada kentang. Dan yang terakhir, yang keempat, Petipora faberi, yaitu parasit pada karet. Acrasiomycota jamur lendir seluler adalah protista yang biasanya hidup di kayu-kayu lapuk dan bahan organik yang membusuk. Contoh Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Organisme tersebut merupakan sel amoeboid soliter. Acrasiomycota memiliki tubuh buah yang menghasilkan spora dan digunakan saat melakukan reproduksi seksual. Siklus hidup Acrasiomycota. Mula-mula sebuah sel ameba berkromosom haploid akan melakukan pembelahan secara mitosis, sehingga jumlahnya akan bertambah banyak. Kemudian sel-sel ameba yang jumlahnya banyak tersebut akan berada pada tahap mencari makanan, hidup soliter, dan bergerak dengan pseudopodia. Bila makanan sudah tidak tersedia,
maka sel ameboid mengeluarkan senyawa kimiawi yang dapat merangsang sel ameboid yang lain untuk saling mendekat dan berkumpul. Setelah berkumpul, sel-sel ameba akan bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk suatu unit yang disebut dengan pseudoplasmodium. Pseudoplasmodium ini terbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat ke arah cahaya. Pada saat ada makanan, plasmodium tersebut akan berhenti bergerak dan membentuk tubuhnya yang mengandung spora reproduksi yang disebut dengan sporofor. Kemudian sporofor ini akan menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah atau fruiting body. Beberapa sel akan mengering membentuk batang penyokong atau stalk. Lalu sel-sel yang lain bergerak merayap ke atas sel yang mengering menjadi kumpulan spora yang haploid.